Apalagi kalau misalkan ada dari kalangan habaib yang dianggap wali, tapi faktanya atau kejadian di lapangan itu kok malah ada indikasi pengkaburan sejarah dan pemalsuan makam leluhur Nusantara. Nah itu kalau dikatakan wali, itu wali kategori apa? Apakah di antara kalangan habaib itu ada walinya? Kalau dulu sih mungkin iya ya, tapi kalau sekarang itu kelihatannya tidak ada. Kenapa bisa dikatakan tidak ada? Yang namanya wali itu kan harusnya itu berani menyampaikan kebenaran, berani mengungkapkan kebenaran, walaupun terkadang terasa pahit dirasakan. Nah, sebagaimana kita lihat hingga saat ini, dari kalangan habaib kan tidak ada yang berani menyatakan diri, tidak ada yang berani mendeklarasikan diri kalau mereka bukanlah keturunan Kanjeng Nabi. Nah, ini kuncinya. Tapi nanti kalau misalkan ada satu orang habib atau beberapa orang habib yang berani menyatakan hal tersebut, nah mungkin itulah walinya. Jadi kalau berdasar tesis ilmiah itu kan sudah jelas kalau nasab habaib itu tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Kemudian berdasar sejarah juga tidak terbukti. Kemudian berdasar tes DNA mereka juga tidak berani, meskipun ada berita bahwa beberapa orang dari mereka sudah melakukan tes DNA dan ternyata haplogrupnya itu tidak nyambung ke Kanjeng Nabi. Nah ini kan sebuah fakta yang tidak bisa dibantah lagi. Makanya sekarang pertanyaannya, nah kalau di antara kalangan habaib itu ada yang berani menyatakan kalau mereka habaib bukanlah dzurriyyah Nabi, lah itulah walinya. Tapi kalau hingga saat ini tidak ada satupun yang berani menyatakan hal tersebut, ya bisa dikatakan tidak ada wali di kalangan habaib. Kalau zaman dulu sih mungkin ada ya, karena waktu dulu itu kan belum ramai polemik nasab seperti ini. Artinya mungkin hampir semua orang di negeri ini tahunya atau pahamnya bahwa habaib adalah dzurriyyah Nabi. Tapi itu sebelum terungkap kebenaran ini. Nah sekarang ketika sudah terungkap fakta ini bahwa ternyata habaib bukanlah dzurriyyah Nabi, ya harusnya jika di kalangan habaib itu ada wali, ya harusnya si wali tersebut itu berani menyatakan hal tersebut. Tapi kalau tidak, ya kewaliannya bisa dipertanyakan. Apalagi kalau misalkan ada dari kalangan habaib yang dianggap wali, tapi faktanya atau kejadian di lapangan itu kok malah ada indikasi pengkaburan sejarah dan pemalsuan makam leluhur Nusantara. Nah itu kalau dikatakan wali, itu wali kategori apa? Jadi yang namanya wali itu kan minimal itu jujur, kemudian tidak membohongi umat, kemudian tidak memanipulasi umat, kemudian tidak menipu umat, kan seperti itu. Nah kalau adanya indikasi pengkaburan sejarah dan makam leluhur Nusantara, itu kan termasuk kategori membohongi umat. Jika itu disengaja, ya dosanya berlipat ganda. Tapi kalau itu tidak disengaja, harusnya juga ada klarifikasi bahwa apa yang dilakukan itu tanpa kesengajaan atau tanpa sepengetahuan. Namun meskipun demikian, semua itu kan harus juga ditebus. Artinya jika sebuah leluhur atau sebuah sejarah yang sudah dibelokkan, itu kan untuk meluruskan kembali itu sangat sulit. Misalnya ada makam leluhur Nusantara, dulunya ada batu nisannya yang masih asli, yang bisa dideteksi, bisa dicek usia batu itu berapa tahun atau berapa ratus tahun atau berapa ribu tahun. Nah kalau makam itu sudah dibongkar, sudah diganti dengan keramik, kemudian benda aslinya termasuk batu nisannya itu sudah hilang, nah ini kan untuk melacaknya juga kesulitan. Nah ini yang namanya merusak sejarah seperti ini. Jadi sekali lagi, kalau ada kalangan habaib itu kok dianggap wali, ya sekarang itu pertanyaannya, walinya itu wali apa? Berani jujur atau tidak? Berani menyampaikan kebenaran atau tidak? Kalau orang dari kalangan habaib itu dianggap wali tapi tidak berani menyampaikan kebenaran, tidak berani mengklarifikasi tentang apa yang sudah dilakukan selama ini yang jelas-jelas melenceng dan bertentangan dengan ajaran Islam, yaitu harus dipertanyakan tentang kewaliannya. Makanya misalkan ada kalangan habaib yang dianggap wali, yaitu cuma wali mereka saja, bukan wali untuk seluruh umat Islam di negeri ini.